Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ben Pandigaditama dengan PM 2217 dari kelas D Ilmu Komputer angkatan 2022. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metodologi penelitian. Adapun saya mengambil judul pengembangan sistem pemesanan tiket online untuk divisi akap PO Puspajaya. Saya memilih judul ini karena menurut saya PO Puspaja itu merupakan salah satu bis favorit masyarakat Lampung untuk bepergian. Tapi PO Puspaja ini belum memiliki sistem pemesanan tiket online yang dimana sudah dimiliki oleh kompetitornya. Sehingga ini tentu saja akan menyulitkan bagi beberapa pengguna yang membutuhkan tiket dengan cepat. Namun karena Puspaja ini belum memiliki sistem pemesanan tiket online, maka harus datang ke pool atau agen Puspajaya terdekat. Nah, saya merasa sistem pemesanan tiket online ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan ini, sehingga nantinya konsumen bisa memesan tiket dengan mudah tanpa harus datang ke lokasi, serta dapat mengecek ketersediaan dengan mudah. Sehingga dengan diterapkannya sistem pemesanan tiket online ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat terhadap PO Puspajaya. Untuk rumusan masalah sendiri, masalah yang menjadi fokus utama adalah bagaimana caranya kita bisa merealisasikan pengembangan sistem pemesanan tiket online ini untuk divisi akap PO Puspajaya sehingga dapat berfungsi dan memudahkan konsumen. Untuk batasan masalah, sistem yang dikembangkan ini hanya mencakup divisi akap, tidak mencakup divisi pariwisata. Kemudian sistem ini hanya menangani pemesanan, pembatalan, serta perubahan tiket dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen operasional bus seperti pengelolaan jadwal bus. Kemudian sistem ini hanya dikembangkan untuk perangkat mobile, tidak untuk desktop. Yang keempat, sistem ini dapat menampilkan jadwal keberangkatan, kelas bus, fasilitas, serta kursi yang masih tersedia. Dan yang terakhir, sistem ini hanya mendukung pembayaran secara online melalui transfer bank atau e-wallet untuk menghindari penipuan-penipuan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan untuk bisa merancang dan menghasilkan sistem pemesanan tiket online untuk divisi akap PO Puspajaya. Manfaat yang nanti akan didapat dari penelitian ini, yang pertama adalah tentu saja akan memudahkan penumpang dalam melakukan pemesanan tiket, karena penumpang dapat melakukan pemesanan hanya melalui smartphone mereka tanpa harus datang ke agen terdekat. Kemudian penumpang juga dapat dengan mudah memastikan ketersediaan tiket untuk memastikan jadwal keberangkatan mereka. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke agen hanya untuk memastikan tanggal tiket yang tersedia. Kemudian meningkatkan efisiensi pemesanan tiket. Hal ini dapat terjadi karena dengan pemesanan online tentu saja akan menghemat waktu, tenaga, serta pergerakan dari konsumen. Dan yang terakhir, dapat mempermudah PO Puspajaya dalam mengelola data pemesanan sehingga untuk pemantauannya lebih mudah karena tidak menggunakan data dalam bentuk fisik lagi. Sebagai pendukung pengembangan karya ilmiah ini, saya juga mencari penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang saya lakukan. Adapun penelitian yang sudah saya dapatkan yang dapat membantu saya untuk mengembangkan penelitian ini antara lain ada yang ditulis oleh Anastasia J dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana beliau mengembangkan aplikasi pemesanan tiket untuk bus pada PO Puspajaya juga yang berbasis Android. Kemudian terdapat Susana AM tahun 2021 yang berfokus pada analisis dan perancangan aplikasi serupa untuk Android. Dan yang terakhir ada Prasojo GA dan Kontesta LP pada tahun 2023 melakukan perancangan aplikasi pemesanan tiket bus yang berbasis website yang dapat saya gunakan sebagai gambaran untuk membuat sistem pemesanan tiket online berbasis Android. Kemudian untuk mengembangkan sistem ini, saya menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrogramannya. Saya memilih Kotlin karena menurut saya Kotlin ini cukup efisien serta bahasa ini cukup saya kuasai, sehingga dapat mempermudah pengembangannya. Kotlin sendiri merupakan bahasa pemrograman open source yang bersifat statis, yang memberikan sintaksis dan konsep serupa dengan bahasa pemrograman lain seperti C#, Java, dan Scala. Untuk Kotlin ini sendiri dikelola oleh Google dan JetBrains yang secara resmi juga didukung oleh Google untuk pengembangan Android.
sehingga dokumentasi dan tools Android ini didesain dengan mempertimbangkan Kotlin. Kemudian untuk eh, proses pengembangannya saya menggunakan Android Studio sebagai IDE atau Integrated Development Environment. Selanjutnya, untuk memastikan agar sistem dapat berjalan dengan baik, maka harus dilakukan testing. Untuk itu, metode testing yang saya gunakan di sini adalah black box testing, di mana black box testing ini merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang akan mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa harus memeriksa kode internal atau struktur implementasi kode, sehingga pengujian ini hanya berfokus pada input dan output yang dihasilkan oleh perangkat lunak tanpa harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja. Sehingga dengan pemanfaatan penggunaan testing ini diharapkan dapat memberikan output yang baik dengan waktu yang singkat. Dan untuk penelitian ini saya lakukan dalam rentang bulan Agustus tahun 2024 hingga November 2024 dengan penelitian yang dilakukan secara daring atau online. Ya, penelitian ini saya lakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari internet melalui pihak ketiga seperti Google, Instagram, Facebook, dan situs web dari PU Puspajaya. Nanti data ini dapat saya gunakan untuk membantu proses pengembangan sistem pemesanan tiket online ini. Untuk bahan dan alat sendiri, untuk alat yang saya gunakan ada laptop Asus VivoBook, kemudian keyboard dan mouse, kemudian perangkat lunak seperti Visual Studio sebagai code editor, MySQL sebagai database, Figma untuk membuat prototype desain, dan browser Google Chrome sebagai alat untuk testing. Kemudian untuk bahannya, untuk mengembangkan sistem pemesanan tiket online ini saya membutuhkan data dari PU Puspajaya berupa data armada bus, kemudian jadwal keberangkatan, harga tiket, rute, serta prototipe desain UI dan UX. Dan yang terakhir, untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik, saya membutuhkan feedback dari pengguna untuk memberikan feedback bagaimana perasaan mereka menggunakan sistem yang dibuat ini, apakah memuaskan atau belum. Udah, untuk pelaksanaannya, pengembangan sistem ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai metode waterfall. Yang pertama adalah analisis sistem, kemudian desain sistem, pengembangan sistem, pengujian, serta implementasi dan maintenance atau pemeliharaan. Untuk tahap analisis sistem sendiri, di sini dilakukan proses sistematis untuk memahami, menilai, serta merinci kebutuhan dari sistem yang hendak dibuat, kemudian juga mengumpulkan komponen sistem yang akan dikembangkan ini seperti bahan data-data tadi, serta tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, kekurangan, serta kebutuhan pengguna, sehingga nanti sistem yang dihasilkan ini dapat memenuhi ekspektasi pengguna. Kemudian analisis sistem juga menghasilkan gambaran mengenai bagaimana nantinya sistem ini akan berjalan atau prototipenya. Kemudian pada analisis masalah ini terdapat beberapa kendala seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian informasi yang didapatkan ini kurang real time atau tidak terupdate, serta yang terakhir adalah kurangnya aksesibilitas bagi pemesan. Nah, untuk analisis kebutuhan sistem ini terbagi menjadi dua lagi untuk kebutuhannya, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri terdapat beberapa, yaitu ada registrasi dan login, kemudian pencarian tiket, pemilihan kursi untuk pemesanan, kemudian proses pemesanan tiket, pembayaran online, pembatalan dan refund, pengelolaan data penumpang dan riwayat pemesanan, serta pelaporan dan analisis untuk pihak Puspajaya. Nantinya seluruh kebutuhan fungsional ini akan dijadikan satu kesatuan membentuk sistem pemesanan tiket online. Sedangkan untuk kebutuhan non fungsional, yaitu sistem ini diharapkan dapat memproses transaksi dengan cepat, namun tetap dapat menjaga keamanan pengguna sehingga tidak terjadi kebocoran data yang dapat merugikan pengguna. Kemudian sistem ini diharapkan dapat beroperasi dengan baik
dan tersedia sepanjang waktu, khususnya saat peak traffic, sehingga tidak mengalami down yang akan tentunya mengganggu konsumen. Kemudian tampilan yang sederhana dan modern sehingga akan memudahkan pengguna yang terdiri dari berbagai kalangan, baik yang sudah main menggunakan teknologi ataupun untuk kalangan orang tua yang kurang bersahabat dengan teknologi. Dan yang terakhir dapat diakses dari desktop dan ponsel. Kemudian untuk tahap kedua itu desain sistem. Pada tahap ini dilakukan proses penentuan bagaimana nanti pemodelan masalah tadi yang kita kumpulkan itu menjadi Unified Modeling Language atau workflow dan tampilan antarmuka pengguna yang berupa prototipe yang akan dikembangkan di Figma nanti. Kemudian untuk perancangan struktur database dengan MySQL juga dilakukan pada tahap ini. Kemudian pada pengembangan sistem, pada tahap ini dilakukan pengembangan dengan bahasa pemrograman Kotlin melalui IDE Android Studio tadi dengan metode waterfall, di mana setiap step akan diselesaikan terlebih dahulu baru lanjut ke step berikutnya, sehingga dapat memastikan tidak ada langkah-langkah yang tertinggal. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan penanganan alur kerja dan tampilan aplikasi pemesanan tiket online. Nah, setelah sistem tadi jadi, akan kita lakukan pengujian dengan metode black box tadi, di mana terdapat beberapa kriteria yang saya gunakan, yaitu yang pertama fungsionalitas untuk memastikan sistem ini dapat bekerja sebagaimana mestinya, yaitu untuk dapat memesan tiket dengan baik. Kemudian uji keamanan untuk memastikan keamanan data pengguna ini dapat terjamin tidak mengalami kebocoran sehingga pengguna dapat nyaman menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada uji kinerja di mana performa dari sistem ini akan diuji apakah masih lambat atau sudah baik. Jika sudah lambat maka akan kembali dilakukan perbaikan sehingga sistem dapat bekerja dengan cepat. Dan kemudian ada uji kesesuaian pengguna di mana tadi tampilan yang sederhana itu akan diuji apakah masih menyulitkan pengguna yang kurang kenal dengan teknologi atau tidak. Jika masih merasa kesulitan maka akan dilakukan perbaikan sehingga nantinya siapapun dapat menggunakan aplikasi ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Kemudian ada uji reliabilitas di mana sistem akan diuji apakah pada peak traffic akan mengalami sistem down atau tidak. Dan yang terakhir ada uji recovery di mana pada saat sistem down apakah dapat dilakukan recover dengan cepat atau tidak. Dan semua pengujian ini bersifat iteratif di mana akan jika terjadi ketidaksesuaian maka akan dilakukan perbaikan dan kembali diuji hingga sistem ini benar-benar dapat dideploy tanpa ada kekurangan. Yang terakhir adalah tahap implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini kita akan mengunggah sistem ke server yang sudah disiapkan sehingga dapat diakses oleh pengguna. Kemudian kita juga melakukan pelatihan terhadap staf serta konsumen. Mungkin untuk konsumen dapat kita ambil beberapa sampel, misal konsumen yang datang ke agen dapat kita perkenalkan aplikasi ini, sistem ini, sehingga mereka dapat memesan melalui sistem. Dan yang terakhir dilakukan kembali pemastian apakah sistem ini benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga nantinya pada saat konsumen menggunakan sistem ini tidak mengalami masalah yang dapat menurunkan kepuasan konsumen. Kemudian untuk proses pengamatan, pada saat proses pengembangan sistem ini dilakukan pengamatan hingga proses implementasi. Kemudian untuk mengevaluasi efisiensi dan kesesuaian sistem juga, dan yang terakhir untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang ada tadi. Kemudian untuk proses pengamatan ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah kesesuaian fitur dengan user needs atau kebutuhan pengguna. Kemudian performa sistem, keamanan data pengguna, reliabilitas atau ketahanan sistem, serta user experience atau pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem ini. Nantinya dari pengembangan sistem pemesanan tiket online ini, kami berharap sistem ini dapat membantu penumpang untuk mempermudah dalam melakukan pemesanan tiket serta mengakses informasi terkait tiket yang hendak dibeli seperti jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi,
serta fasilitas yang didapatkan dari setiap kelas bus secara real time, sehingga tidak terjadi miskom yang tentunya dapat menyulitkan pengguna. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemesanan untuk PO Puspajaya, mengurangi kesalahan manual yang dapat dilakukan oleh manusia, serta mempercepat proses pemesanan tiket sehingga pada peak season seperti liburan itu tidak terjadi penumpukan di agen, sehingga aplikasi nanti diharapkan bisa bermanfaat baik bagi konsumen ataupun pihak Puspajaya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya melakukan beberapa kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.